Hai klinikers, gak kerasa bentar lagi mau Idul Adha nih. Kira-kira apa yang mau disembelih nih? IHSG apa sapi? Ya, karena cuma 2 hari nih untuk minggu ini, maka potensi untuk performance kita kemungkinan akan menurun ya. Kalau dilihat dari minggu lalu sih memang udah menurun karena rata-rata market maker sedang melakukan posisi sideways atau masih menunggu aba-aba. Jadi mulai ramai lagi setelah Idul Adha ya di bulan Juli. Nanti kita akan bahas mengenai IHSG untuk di bulan Juni apakah sudah mencapai analisa kita yang dimana pertumbuhan ekonomi itu akan dimulai di bulan ini atau memang sedikit delay. Nanti kita akan bahas di minggu depan ya. Jadi untuk performance minggu lalu pencapaian kita turun 33,34% dari 83,34 menjadi 50%. Cukup oke lah ya, karena untuk completion minggu kemarin itu benar-benar tidak ada yang mencapai target, dimana semuanya masih in progress, dan dari segi bursa pun juga masih kondisinya sideways ya. Meskipun dia turun, tapi saham yang ada di dalamnya itu masih bergerak sideways, yaitu nggak jelas arahnya mau naik atau mau turun. Begitu, karena masih menunggu sentimen selesainya Idul Adha, karena hari kerja cuma 2. Jadi untuk selis, Foru, dan Fan itu masih belum mencapai target. Jadi masih oke lah ya. Rata-rata semua pada turun. Dengan tertinggi di selis 4,40% penurunannya. Kalau untuk 2 minggu sebelumnya, alhamdulillah Ricci sudah mencapai target ya. Yaitu mencapai 113 di angka tertingginya, maka dia sudah mencapai target N1-nya. Sehingga kondisi Ricci hingga last bursa kemarin itu masih stabil di 96 di 2,13%. Untuk Raam sendiri memang kita sudah prediksi untuk terjun bebas ya, yaitu turun mencapai T2-nya yaitu 24,42%. Mengerikan ya. Jadi 2 minggu kemarin kita mencapai 100% ya, alhamdulillah. Sesuai dengan planning kita. Oke, kita akan bahas 3 emiten yang akan potensial di 2 hari bursa minggu ini atau di minggu depannya. Karena memang kondisi waktunya cukup sempit, jadi ya ada kemungkinan tidak akan tercapai. Ada kemungkinan ya, tapi kita nggak tahu juga planning dari market maker masing-masing emitennya. Yang pertama ada TAIS, PT Jaya Subarasa Agung Tbk. Kalau dilihat dari pola trennya sendiri masih dalam kondisi bearish, di mana sudah mencapai ATL ya kalau nggak salah, all time low. Kalau mau dilihat lagi secara detail, untuk harmoniknya itu sudah membentuk namanya bullish dip trap. Ada potensi TAIS ini akan menguat minimal mencapai 120 minimal kayak gitu. Apalagi ditunjang ada gap-gap yang di atas, yaitu di 90 sampai 96, 110 sampai 112, dan 118 sampai 120. Jadi masih oke ya untuk di swing pendek. Tapi kalau untuk di invest saya tidak jamin, karena TAIS ini adalah saham muda kayak gitu, tidak ada kewajiban untuk kembali ke atas, bisa saja gocap seperti Sage, WMUU, WMPP, dan kawan-kawan. Untuk demand sendiri sudah cukup oke, dimana ditunjukkan daily-nya itu MACD-nya akumulasi dan golden cross. RSI juga sama, dia juga masih dalam kondisi oversold, jadi masih oke lah ya untuk diakumulasi. Untuk weekly juga sama nih, masih oke. Dilihat dari akumulasinya juga udah oke, golden cross, namun weekly-nya ini masih membutuhkan waktu sekitar 1-3 minggu untuk memastikan RSI-nya itu menjadi golden cross. Ya bisa dibilang ngeri juga sih kalau misalkan 50 golden cross. Gitu. Jadi untuk jangka pendek, untuk main pendek juga oke lah ya, 120. Jadi potensinya adalah reversal trend
untuk TAYS, dimana kalau misalkan harganya di atas 79 maka pos kenaikannya di N1 90, N2 nya di 99, N3 nya di 120. Namun kalau dia gagal menuju 79 atau breakdown, maka potensi penurunannya ke 75, kemudian di 73, lalu di T3 nya di 69. Dari segi indikator demand semua udah oke, semua menunjukkan hijau, ada demand, ada akumulasi, dan volumenya juga masih small accumulation ya. Untuk gapnya sendiri ada di 90 sampai 96, 110 sampai 112, kemudian di 118 sampai 120. Jadi beli sekarang jual di 120 juga udah cocok meong tuh, mantap. Udah oke tuh. Ya. Untuk resistennya sendiri dia ada di 91 untuk MA20 daily-nya. Kalau untuk support dia ada di higher low satunya di 75. Jadi 75 dan 79 itu merupakan angka krusial bagi TAYS. Kemudian ada Panin Life, Panin Financial Tbk. Kalau dilihat dari trennya sendiri, Panin Life ini satu sedang mengalami koreksi tuntas secara major menuju 208, dan untuk minornya sendiri di 266. Nah, besar harapannya sih dia akan ke wave 2-nya dulu tuh untuk jangka panjang, yaitu di 208. Namun kalau misalkan mau koleksi selama di bawah 300 masih oke ya, gitu. Karena potensi kenaikan itu bisa mencapai menuju harga wajarnya dari Panin Financial Tbk di kisaran 800 plus. Kemudian kalau dilihat dari ATH volumenya masih di area 400, jadi memang harganya udah cukup oke ya untuk diakumulasi. Akumulasinya boleh untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk Panin Life sendiri atau Panin Financial Tbk. Kalau lihat dari demand-nya sendiri, untuk daily-nya itu sudah cukup oke, di mana ada akumulasi dan RS-nya juga udah mulai menguat. Namun untuk weekly-nya sendiri masih distribusi ya, dan masih menunjukkan golden cross nih. Berarti ada sekitar 14 mingguan lah, 14 mingguan itu udah mulai oke, menunjukkan adanya demand. Jadi lebih baik beli pada saat distribusi nih. Ini kan lagi distribusi nih, kita beli nih. Syukur-syukur dikasih under 300. Kenapa? Karena ini ada potensial untuk turun sedikit karena sentimen laporan keuangan dan dividen ya kalau nggak salah itu udah muncul di permukaan. Jadi kita bisa akumulasi. Kalau untuk secara jangka pendeknya terlihat nih ada dua pola yang sangat menarik, yaitu bullish 5 graph. Yang pertama untuk mini itu ada penurunan mencapai 288. Jadi masih ada potensi untuk turun. Jadi oke lah ya. Kalau dikasih di situ kita ambil. Lalu ada bullish 5 graph yang warna oranye. Itu jangka panjangnya juga lumayan tuh, minimal mencapai 416 kembali. Kayak gitu. Jadi strateginya disesuaikan dengan plan masing-masing ya Bapak Ibu semua. Untuk PNL sendiri jika ditutup di atas 296 maka potensi kenaikannya di N1326, N2 nya di 330, N3 nya di 348. Kalau dia gagal 296 atau breakdown 296 maka pos penurunannya di T1 di 288, T2 nya di 278, T3 nya di 268. Untuk demand-nya sendiri masih oke ya, semuanya menunjukkan akumulasi, hanya saja volumenya itu distribusi karena ada yang melakukan trading jangka pendek dengan sentimen laporan keuangan atau pembagian dividen. Untuk resistennya sendiri ada di Fibonacci di 326 yang masih belum tercapai. Untuk supportnya sendiri ada di harmonic pattern-nya, yaitu di bullish 5 graph yang warna biru tuh ke titik D, yaitu di 288. Jadi disarankan untuk menunggu saja ya, atau kalau mau cicil bertahap juga nggak apa-apa. Beli di harga 300, di bawah 310, kalau dikasih turun 288 ambil aja.
kayak gitu sih. Jadi masih oke. Apalagi harga wajarnya cukup fantastis ya untuk Panin Life sendiri. Panin Finansial Tbk. Selanjutnya ada bank digital nih. Siapa nih yang kangen sama bank digital? Kalau untuk bank digital sendiri memang udah waktunya untuk mengalami kenaikan ya. Karena dia sudah lama tidur. Kalau dilihat dari polanya sih, AGRS sendiri ini sudah menunjukkan adanya potensi untuk bullish. Hal ini ditunjukkan adanya bullish 5 drive yang warna oranye dan juga adanya bearish butterfly. Potensi ya, masih potensi bearish butterfly. Dan memang mengarahnya ke arah target pertama dari bullish 5 drive-nya di 104 sampai 105. Apalagi diperkuat dengan Fibonacci juga arahnya seperti itu dan Elliott Wave juga ke arah sana. Jadi memang udah valid nih AGRS untuk kembali ke atas. Apalagi harga wajar AGRS cukup tinggi ya dari harga sekarang. Kalau mau dilihat untuk demand-nya secara daily itu masih bagus untuk demand-nya, namun untuk RSI-nya dalam beberapa hari terakhir itu akan mengalami penurunan sedikit karena adanya overbought di situ untuk RSI-nya. Kalau untuk weekly-nya sendiri udah cukup oke dengan ditunjukkan RSI-nya udah ngacung ke atas tuh. Jadi udah mantap lah. Ada potensi AGRS ini akan menguat hingga akhir tahun. Syukur-syukur 2024 juga makin bergairah semua nih bank digital. Jadi potensinya adalah bullish reversal trend ya. Untuk AGRS jika ditutup di atas 92, maka pos kenaikannya di N198, N2-nya di 104, N3-nya di 110. Namun kalau dia breakdown di bawah 92, maka potensi penurunannya di T1 di 87, T2-nya di 85, T3-nya di 80. Untuk demand-nya sendiri, untuk RSI-nya aja yang mengalami overbought atau lebih tepatnya kayak musimnya panas lah gitu, jadi butuh cooling down sedikit. Itu pun masih bukan kategorinya daily ya, jangka pendek. Jangka panjangnya juga masih oke toh. Untuk resistennya sendiri ada di Fibonacci 98 dan supportnya ada di MA200 daily di 92. Apalagi ada gap atas tuh yang cukup jauh. Jadi masih oke ya untuk AGRS menuju 400. Oke, sekian itu aja insight dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung kami ya dengan cara pencet tombol jempolnya, yaitu like. Kalau suka berlangganan, biar nggak ketinggalan, pencet tombol loncengnya ya. Kemudian kalau mau menambah amal jariah nih, jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kemudian dibagikan juga kepada keluarga, sanak saudara, teman kantor, teman gibah, teman arisan, semuanya dah share agar kita lebih berkembang lagi. Kalau mau belajar juga bisa loh, mampir aja ke link klinik kita di linktr.ee/klinik investasi NY. Itu aja minggu ini. Jangan lupa 2 hari aja ya kita mengalami masa tradingnya, dan selamat menunaikan Idul Adha. Itu aja. Thank you ya udah menonton. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.